warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uren-uren ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus 1 Taklim Ma'rifat, Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah praktek daripada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Semua orang hafal kalimat itu. Semua orang tahu bahwa ini iftitah menuju sholat, menjelang sholat ya. Mungkin artinya juga banyak yang hafal, banyak yang tahu. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, wajah Allah. Prakteknya, nah ini dia. Banyak yang ternyata tidak tahu apa-apa. Ya, nggak bisa praktek ya. Maksudnya nggak bisa praktek. Bagaimana kau menghadap wajah Allah jika kamu nggak tahu wajahnya Allah di mana? Ya enggak? Lah kenapa kok kamu kok sholat? Yang nyuruh kamu sholat siapa? Oh nggak ngerti apa-apa kok sholat, gitu? Yang nyuruh kamu sholat siapa? Mestinya yang nyuruh kamu sholat itu ngajari tata cara sholat, betul nggak? Nah. Yang nyuruh kamu belajar naik sepeda motor, mestinya dia pun ngajari kamu tahu tata caranya, betul nggak? Nah. Karena apa? Ada syarat rukunnya. Kalau orang nyuruh kamu naik bis, naik pesawat, mestinya dia ngajari tata caranya dan syarat rukunnya. Naik pesawat itu mesti pakai apa itu? Surat COVID. Kemudian pakai peduli lindungi. Kemudian nanti beli tiket dulu. Ini nih, nah, gitu. Nggak mungkin kemudian kamu disuruh tapi nggak tahu syarat rukunnya, nggak tahu caranya. Namanya itu memblusukkan ya. Menyuruh tapi nggak tahu syarat rukunnya, nggak tahu caranya, itu namanya jongkrokno. Nah sekarang ada yang tahu nggak tata caranya daripada ini wajjahtu wajhiya? Oh, ulama-ulama Kiai Ustadz Gus ceritanya tinggi-tinggi ya. Tentang fikih, fadilah, surga neraka, tentang mi'raj, tentang maulid Nabi. Yang ini nggak ngerti. Ini wajjahtu wajhiya, orang ngerti. Nah, kemudian kalau saya tanya, apa yang kau ingat dalam salatmu? Plonga, plongo. Nah, ketika ditanya, kau sudah kenal, sudah tahu wujudnya Allah, wajahnya Allah kau sudah tahu belum? Plonga, plongo. Dan dia pasti protes, Allah kok ada wujudnya? Ya enggak? Ya enggak? Yang wujud itu sifatnya, bukan Allahnya. Allah dibalik yang wujud itu, dibalik yang sifat wujud itu, atau fi'il sifatnya. Nah kalau kamu nggak tahu sifat wujudnya Allah, mana ngerti kau alamatnya Allah? Karena Allah dibalik sifat wujudnya. Makanya sholatmu itu menghadap wajah Allah. Lah kalau kamu nggak tahu wajah Allah, menghadapmu kemana sholatmu? Awur-awuran, ya betul nggak? Saya ulangi lagi. Jika ini wajjahtu wajhiya, sholatmu menghadap wajah Allah. Lah kalau kamu nggak tahu wajah Allah, ngadepmu kemana? Ayo jawaban. Hei ulama, Ustadz, Kiai, Gus. Saya ulang lagi biar jelas. Kalau kamu nggak tahu wajahnya Allah, maka sholatmu menghadap kemana kira-kira? Karena perintahnya adalah kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, wajah Allah. Lah kalau nggak tahu wajahnya Allah, kira-kira bagaimana? Pasti awur-awuran. Nah itu sudah. Tapi kok nggak ada yang menjelaskan ini? Padahal ini barang yang penting. Sholat itu tiang agama.
Nah, menjelang masuk sholat ada kalimat itu, ini wajhatu wajhiyah. Kenapa gak ada menerangkan? Nah, makanya banyak orang karena goblok gak ngerti, diterangkan gak paham karena terdogma. Wujud wajahnya Allah adalah manusia, yaitu sang pembawa nur, atau manusia diwarisi estafet dari Rasulullah Muhammad yang ada di dalam rantai emas estafet tahrikat. Nah, jadi diwariskan sampai dengan yang waris di zamanmu sendiri. Itulah wujud wajahnya Allah. Dia manusia. Nah, Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya. Tapi nurnya ada membawa, yaitu manusia tadi, utusan yang membawa nur. Wujudnya nur sama dengan wujudnya orang itu. Tapi orang itu tidak sama dengan nur. Air ditaruh gelas, wujudnya gelas. Wujudnya air sama dengan wujudnya gelas. Tapi walaupun saya pegang gelasnya, yang saya minum tetap airnya. Nah, jalan untuk berhubungan dengan air, pegang dulu gelasnya, betul ya? Jalan untuk kau menuju Allah Ta'ala, mesti dulu menghadap wajahnya, wujudnya, sifat wujudnya. Loh, jelas tak? Lah kalau kamu gak tahu di manakah sang pembawa wasilah yang membawa sifat wujudnya Allah, kelenger kau, gak akan kenal Allah. Gak mungkin makrifat, gak mungkin kenal Nur Muhammad, terus gak kenal apa-apa wis kamu. Makanya ada banyak praktek makrifat palsu, gak ilmiah sama sekali. Kalau misalnya ilmiah, datanya jelas, analisanya tajam, sesuai dengan nalar, logika ilmu pasti, dalil, dan juga bisa dibuktikan. Nah, kalau ilmu yang nggak bisa dibuktikan itu namanya ilmu fiktif, ya. Di mana-mana ta'lim ma'rifat menjelaskan teknik ya, bukan teori. Kalau teori sebatas apa? Ya sebatas pemahaman. Mentok ya dipahami, apalagi teori tentang sabar, teori tentang apa mi'raj, teori tentang apa aja sudah pemahaman. Lah kalau teknik harus dibuktikan, dipraktekkan. Makanya misalnya nggak pernah menyampaikan teori, tapi metodologi cara untuk bisa kau praktekkan. Nah, kalau misalnya ini berbohong, oh sudah didemo banyak orang ya. Karena apa? Kami menyampaikan caranya, syarat rukunnya, metodologinya. Kalau nggak benar ini kalimatnya STM atau dusta atau meleset, wah sudah didemo banyak orang ya. Nyatanya dakwahnya ta'lim ma'rifat makin berkembang luas di mana-mana. Diterima publik karena ilmiah tinggi. Walaupun kata-kata kalimatnya pedas, tapi nggak bisa dibantah. Yang nyinyir banyak. Orang hebat akan membicarakan konsep atau ide atau gagasan atau masa depan. Orang pintar membicarakan kejadian yang menarik. Kalau orang bodoh membicarakan orang lain alias nyinyir. Ya. Seperti itu. Jadi praktek ini wajhatu wajhiyah adalah rabitoh akan guru mursyidmu. Kuhadapkan wajahku kepada wajah guru mursyidku. Kemudian samakan frekuensi dan gelombang dengan guruku. Maka kemudian berzikirlah kita akan Allah, sholatlah kita akan Allah dengan menyamakan frekuensi dan gelombang dan menyertakan zatnya. Loh, sah. Kenapa? Yang bisa kenal Allah hanya Allah sendiri ya. Dipakai zikir sah gak? Dipakai sholat? Dipakai puasa? Nah itu kalau orang gak punya syarat rukun dan caranya, dipastikan pasti sesat ya. Kafir gak mereka? Oh kafir. Kalau ada orang bilang kafir, di antara keduanya itu pasti salah satu kafir ya. Kalau nggak Mr. TM yang kafir atau kau yang didiagnosa oleh Mr. TM itu kafir. Tapi analisa kita tajam sangat, bro. Jadi imanmu bukan iman yang ditanamkan nur, bukan iman namanya.
syahadatmu rukun Islam, nggak pernah bersaksi akan wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah di zaman sendiri. Bisa bersaksi nggak yang syahadat kayak gini? Nggak bisa. Maka mereka mengaku Islam tapi kafir. Mereka sholat nggak? Sholat bisa jadi. Zakat nggak? Oh bisa jadi. Bisa jadi malah takmir masjid, betul nggak? Bisa jadi malah ulamanya. Tapi ditanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Hei ulama, hei ustad, hei kiai, hei gus, gak ngerti, plongo. Tapi dia keramat loh. Tapi keramat gak kenal Tuhan, berarti keramat gendruwo, keramat setan. Rajin sholat, tapi gak kenal Tuhan, berarti sholatnya karena gendruwo, setan. Gampang ya? Misalnya kok bisa membandingkan ini? Karena ada parameternya. Siapa yang berserta dengan Allah mesti lewat mursyid. Tapi kalau yang tidak berserta dengan Allah pasti berserta dengan setan. Jadi hampir tidak ada yang bisa menerangkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard. Nah, kecuali Mr. TM ya, yang menerangkan bahwa wujudnya Allah adalah wujud gurunya Mr. TM, yaitu seorang manusia, sang pembawa wasilah, pembawa nur Allah. Tapi dia bukan Allah. Allah ada di baliknya orang itu ya. Tadi ya air dan gelas. Air ditaruh gelas, wujudnya gelas, disebutlah segelas air. Nah, tapi yang saya minum tetap airnya, bukan gelasnya. Walaupun saya pegang dulu adalah gelasnya. Karena air itu dibalik gelas. Maka yang kau hadirkan pertama kali adalah wujudnya Allah dulu. Tapi wujud itu bukan Allah, tapi Allah dibalik yang wujud itu. Clear? Gampang sekali ilmiahnya. Tapi kalau bukan ahlinya, melungker ilatmu, nggak akan berani ya. Karena apa? Dia belum ketemu orang yang dimaksud di dalam Quran di At-Taubah 1:8 tadi. Tidak ketemu utusan itu. Maka dia mana berani terkencing-kencing ngomel di celana, ya gak? Tapi kalau bisa TM, cocok gak cocok, tetap tak keplain dasmu ya. Cocok gak kon? Cocok, oke gak apa-apa. Tapi kalau gak cocok, sini keplain dasmu ya. Oh nakal kau, ulama-ulama goblok, plok, gitu ya. Ustaz-ustaz goblok, plok, ya gitu aja. Gus-gus goblok, plok, kiai goblok, plok, gitu aja. Kenapa? Kau mesti bisa menerangkan itu umat agar bisa mengenal Allah. Kenapa kok kau ceritai, kau dongeng, kau dogmai? Fiktif semua ya. Ajarkan cara prakteknya, gak cuma dabrus teorinya ya. Hei kamu, berubahlah. Jangan cuma nyocot tok. Ada itu namanya Ustadz Abdul Qomat. Abdul Qomat itu ya. Siapa? Qomat-Qomat itu. Nah, ada Buya Aradi, ya ada itu. Asal bacot teori sana sini. Aku aja males dengerin cerita kayak gitu ya. Enggak ilmiah. Asal ngotot teriak-teriak sok-sok keislaman sendiri. Nah, kalau saya nggak perlu pakai atribut Islam ya. Pakai topi koboi, pakai dasi seperti seorang pengacara ya. Tapi omongannya logis tinggi. Diterima orang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak diterima orang nggak apa-apa. Dimuji orang silakan, dipuji orang juga silakan. Bodoh amat. Kami hanya menyampaikan. Yang tertarik mendekat bayar kan gitu ya. Kita pakai sistem. Kalian nggak siap bayar, nggak usah masuk sini. Nggak usah masuk sini karena agama bukan hayalan. Agama diawali dengan pengorbanan, perjuangan. Nah itu dia. Jadi kalau yang nggak siap berjuang, nggak siap berkorban, oh mikir. Kami nggak butuh Anda. Demikian ya. Silakan yang bagi ingin bergabung dengan Taklim Ma'rifat, belajar ma'rifat praktek, bukan teori ma'rifat. Buat apa teori? Di sini nggak pernah membahas kitab Ihya Ulumuddin, nggak pernah membahas kitabnya siapa itu? Sirul Asror, atau kitabnya Tanwirul Qulub, atau kitabnya Syekh Ibnu Athaillah. Enggak pernah bahas itu. Buat apa bahas kitab? Masa teori?
prakteknya dong, ya. Teori cuma ilmu akal, itu ilmu dunia, ilmu jasmani. Lah praktek masuk akhirat gimana? Ini prakteknya. Nah, bagian sudah belajar di mana-mana di pondok-pondok, ya, di Kairo, di Al-Azhar, yang sudah profesor, doktor, kiai, haji, ulama, ustadz, kiai, gus, silakan lanjutkan ke sini sekolahmu ya. Di sana masih kuliah anak-anak, ya. Ya kamu yang sudah lulus dari Al-Azhar, silakan lanjut ke sini biar kau kenal Tuhan yang aslinya. Di sana kan teorinya, ya. Yang dari Kairo, boleh nggak ke sini? Boleh. Di sana kan teorinya, di sini prakteknya. Yang sudah berguru kepada syekh-syekh KW, mursyid-mursyid KW, boleh belajar ke sini ya. Yang ketemu dengan ulama-ulama yang abal-abal, bolehlah ke sini. Baru kau akan kenal ulama yang aslinya ya. Jadi di sini sudah tidak lagi pengetahuan, tidak lagi teori, tapi praktek. Makanya kami sangat anti ya kalau ada bahasa teoritis, buang-buang aja, buang. Nggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.